Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam organisasi, dunia kerja, pendidikan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Pada dasarnya, setiap orang pernah berada dalam posisi pemimpin. Maksudnya, dalam posisi memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun memimpin orang lain. Oleh karena itu, kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan atau kekuasaan, tetapi lebih kepada kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, secara umum, kepemimpinan itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin tidak hanya bertugas memberi perintah, tetapi juga menjadi panutan dalam pengambilan keputusan serta penggerak semangat bagi anggotanya. Kepemimpinan juga berkaitan dengan tanggung jawab. Seseorang pemimpin harus siap menanggung konsekuensinya dari setiap keputusan yang diambil, baik keberhasilan maupun kegagalan. Peran dan fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi itu memiliki beberapa peran penting. Yang pertama itu sebagai penentu arah dan tujuan. Pemimpin itu bertugas menetapkan visi misi agar organisasi itu memiliki arah yang jelas. Yang kedua itu sebagai penggerak dan motivator. Pemimpin itu harus mampu memberikan dorongan semangat agar tetap produktif dan berkomitmen. Yang ketiga, sebagai pengambil keputusan, pemimpin harus mampu mengambil keputusan secara bijak dan adil demi kepentingan bersama. Yang keempat, itu sebagai penjaga keharmonisan. Pemimpin itu berperan dalam menjaga hubungan yang baik antar anggota agar terciptanya kerjasama yang solid. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu, yang pertama itu kayak dia memiliki integritas yang baik, seperti jujur, konsisten, dan dapat dipercaya. Yang kedua itu bertanggung jawab, tidak lari dari masalah, dan berani mengambil resiko atau menghadapi resiko. Yang ketiga itu mampu berkomunikasi yang baik dengan seluruh anggota, terus mampu mengarahkan anggotanya gitu. Nah, yang keempat itu memiliki empati, yaitu mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang kelima, adil dan objektif, tidak memihak dan menilai sesuatu secara rasional. Nah, gaya kepemimpinan itu seperti apa sih? Nah, dalam praktiknya itu terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan. Yang pertama, kepemimpinan itu otoriter, di mana pemimpin memegang kendali penuh dalam mengambil keputusan. Yang kedua itu ada kepemimpinan demokratis yang melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga itu kepemimpinan laissez-faire, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota untuk bertindak. Nah, setiap gaya pemimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi itu memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Organisasi yang dengan kepemimpinan yang baik akan mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah itu bisa menyebabkan konflik seperti penurunan kinerja, terus kayak bisa juga kayak kegagalan organisasi. Nah, selain itu, kepemimpinan yang baik juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan loyalitas anggotanya, serta mendorong inovasi dan
dan kreativitas. Nah, tantangannya apa aja sih? Nah, menjadi seorang pemimpin itu bukanlah hal yang mudah, guys. Kayak seorang pemimpin itu akan menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan pendapat, konflik internal, tekanan dari pihak luar, serta tuntutan untuk selalu mengambil keputusan yang tepat. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir kritis, pengendalian emosi, dan kesiapan mental yang kuat untuk menjadi kepemimpin itu tidak hanya berlaku di organisasi yang formal, tetapi juga misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam sebuah keluarga, sekolah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial. Setiap individu itu juga memiliki perannya sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri, yang berarti mampu mengatur waktu, mengendalikan diri, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki setiap individu. Kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab, keteladanan, dan kemampuan dalam menginspirasi orang lain. Nah, dengan kepemimpinan yang baik, tujuan bersama itu bisa dapat tercapai dan hubungan antar individu itu juga bisa terjaga dengan baik dan harmonis. Nah, sekian penjelasan dari aku mengenai kepemimpinan yang dapat aku sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya kepemimpinan dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.